Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Anggini dari Prodi Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 120 1142 5234. Saya akan menyampaikan materi tentang landasan hukum atau yuridis pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdian Syah, MPD. Landasan hukum atau yuridis pendidikan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian landasan hukum atau yuridis pendidikan. Kedua, hubungan antara pendidikan dan hukum. Ketiga, masalah penerapan landasan hukum pendidikan. Keempat, solusi mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Dan yang kelima, konsep penerapan landasan yuridis pendidikan. 1. Pengertian landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis adalah seperangkat perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Sementara itu, kata hukum dapat dipandang sebagai aturan baku yang patut ditaati. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada pasal 31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Hubungan antara pendidikan dan hukum. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pengajaran dan pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini adalah kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, dan lain sebagainya. 3. Masalah penerapan landasan hukum pendidikan. Masalah dari penerapan dan pelaksanaan landasan hukum pendidikan di Indonesia adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Masyarakat, aparat negara, dan semua pihak yang bertanggung jawab dan sebagai pelaksana pendidikan kurang koordinasi dan kerjasama. Tidak adanya suatu aturan atau undang-undang yang jelas mengatur mengenai hukuman buat pihak yang mengganggu berjalan dan terlaksananya pendidikan nasional. 4. Solusi mengatasi masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia.
Solusi untuk mengatasi masalah hukum pendidikan di Indonesia. Para pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif menyukseskan program pendidikan nasional. Antara lain, yaitu dengan cara memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus. Tidak cukup hanya dengan tamat SD saja, dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Mengurangi beban kerja anak-anak, manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. Membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan kepada semua pihak akan pentingnya pendidikan dan kerugian bila hidup tanpa pendidikan. Para pendidik harus bersedia berkorban dan meluangkan waktu demi berhasilnya proses dan tujuan pendidikan. Memberikan kesempatan belajar bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti proses pendidikan, baik formal maupun non-formal. 5. Konsep penerapan landasan yuridis pendidikan. Menurut pasal 31 ayat 1 menyebutkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena, apabila suatu hal, seseorang atau sekelompok masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar, maka mereka bisa menuntut haknya itu kepada pemerintah. Atas dasar itulah, pemerintah menciptakan sekolah-sekolah yang bisa melayani kebutuhan warga negaranya. Sekalipun pemerintah telah dengan sungguh-sungguh menangani pendidikan dan menyediakan biaya pendidikan dan cukup, tetapi kalau masyarakat tidak ikut serta, terutama dalam hal kesadaran dan motivasi belajar, maka pembangunan di bidang pendidikan tidak dapat berhasil dengan baik. Lebih-lebih di era globalisasi yang menurut kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi adalah logis. Apabila warga negara diwajibkan untuk menempuh pendidikan dasar. Setelah membahas landasan hukum dalam pendidikan yang dijabarkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, maka dampak terhadap konsep dan pelaksanaan pendidikan adalah sebagai berikut. Sebagai konsekuensi dari beragamnya potensi dan kebutuhan peserta didik, maka proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, sehingga pendidikan dalam pembelajaran dituntut untuk aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dibutuhkan beragam jenis sekolah, sekolah umum dan kejuruan, sekolah untuk siswa normal, dan sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus, serta beragam jurusan sistem pendidikan. Untuk mengembangkan potensi peserta didik seutuhnya, diperlukan perhatian yang sama terhadap pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomor pada semua tingkat pendidikan. Pendidikan harus berakar pada kebudayaan nasional, maka dibutuhkan kurikulum yang mampu mengembangkan budaya luhur bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang landasan hukum atau yuridis pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.